Selamat pagi teman-teman. Hari ini gue mau ajakin kalian buat touring bareng teman gue nih, si Joel. Rencana kami mau ke Dieng, ya. Rencana kami mau ke Dieng. Jadi hari ini tepatnya Senin tanggal 10 Februari 2025, sorry. Kita start dari jam 9.30 di Shell, ya, di Shell. Jadi titik ketemu kami di sini di Shell di depan Metropolitan Mall Bekasi, ya. 9.30 ini bukan jam yang pagi-pagi banget ya. Jadi memang kami tadi dihadapin sama hujan ya pagi-pagi. Jadi yang bikin kami nggak jalan subuh tadi gara-gara hujan. Oke, tapi nggak apa-apa sih teman-teman ya. Jadi intinya kita nikmatin aja prosesnya, kita nikmatin perjalanannya. Anyway, dari video ini ya, tujuan gue juga untuk mendokumentasikan perjalanan gue dan mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman untuk sharing sama teman-teman mengenai kondisi jalan, terus lalu lintasnya padat atau gimana di hari weekday ya. Jadi kami jalan ke Dieng itu weekday, bukan weekend ya teman-teman. Gitu. Dan saat ini gue lagi pakai motor gue yang MT25 Sisahat, dan temen gue ini pakai KTM 250 gitu. Jadi kita sama-sama 2,5, dan rencananya juga gue pengen ngukur seberapa boros motor gue ini, si MT25. Saat ini kondisi tangkinya ini penuh teman-teman. Jadi gue nanti akan ngasih tahu ke kalian sampai nanti gue di Jakarta itu udah habisin berapa liter dengan jarak kilometer yang nantinya akan gue riset di dalam trip B-nya ini. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Tetap ikutin videonya dan semoga ini bisa menjadi hiburan buat kalian. Oke, kita udah sampai di apa nih ya, Central Grosir Cikarang ya teman-teman. Lalu lintas sejauh ini sih ramai lancar ya di area Bekasi ya. Terus kondisi jalan juga tadi ya karena memang lembab ya, baru hujan kayaknya, jadi agak licin ya, banyak lubang. Terus juga banyak truk gitu sih. Dari tadi kita tuh ketemu pas-pasan sama kontainer, truk fuso gitu-gitu. Ya tapi emang ini kan ciri khas Pantura ya teman-teman. Beda kalau misalkan kita lewat jalur selatan ya mungkin truk lebih minim ya. Kalau Pantura tuh emang kita akan harus bersahabat sama truk ya, makanya harus lebih was-was kalau dari Pantura. Cuman kalau secara waktu lebih cepat kita kalau dari Pantura gitu teman-teman. Ya, ini kondisinya kayaknya baru hujan nih. Kayaknya di sini baru hujan nih. Kita nih kayaknya kejar-kejaran sama awan hujan kayaknya. Oh. Di sana gelap. Di belakang kita juga gelap, teman-teman. Jadi kita ini kejar-kejaran aja nih sama awan. Semoga aja kita selalu dapat timing yang pas supaya nggak kena hujan. Apa? Ayo. Teman-teman lihat motornya si Joel, spakbornya goyang-goyang. Kayaknya sih kurang pas kayaknya bautnya tuh. Dia goyang-goyang gitu tuh. Mudah-mudahan nggak jatuh tuh. Kalau kita juga nggak bawa kunci-kunci, jangan ditiru ya teman-teman ya. Jalan-jalan tuh harusnya kita bawa kunci. Minimal kunci-kunci tas lah, kunci tas yang sesuai dengan ukuran baut ban. Gitu-gitu, harusnya begitu ya. Cuman karena kita memang minim banget tempat ya, kita nggak pakai box nih. Jadi kita juga sangat-sangat memilah barang yang harus kita bawa gitu loh teman-teman. Karena kalau touring pakai ransel berat juga nggak enak juga teman-teman. Itu teman-teman. Jadi ini touring yang nggak proper amat sebenarnya sih. Tapi ya mudah-mudahan aman-aman aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Oke, saat ini kita udah di Kerawang nih teman-teman. Ya, kita mau lewat jalan Kerawang nih yang kosong ini loh. Apa sih namanya nih? Ya, kita kiri. Jadi kita nggak lewat kota Kerawang teman-teman. Di Kerawang ini sih apa ya, lebih becek ya. Kayaknya emang tadi mungkin sebelum kami sampai sini dia baru hujan ini. Nah, kondisi jalan saat ini ya kayak gini teman-teman tuh. Jadi ya banyak lubang kecil-kecil gitu ya. Kayaknya gara-gara dia kekikis sama air hujan, kan lagi musim hujan nih teman-teman. Nah ini tuh genangan, ya gini lah teman-teman. Suka ada genangan. Nah sepatu, ya ampun sepatu, apa kabar sepatu nih. Tapi kita masih bersyukur karena memang nggak hujan gitu. Jadi lebih baik kayak gini sih, ya udahlah becek-becekan, tapi nggak hujan gitu loh. Karena GoPro gue ini juga media moodnya nggak anti air gitu. Gue nggak tahu sih kenapa ya, padahal gue punya itu media mood yang memang dia ori GoPro ya, punya GoPro-nya, tapi kenapa nggak dibikin anti air ya? Padahal kan maksudnya kalau kamera action kayak gini tuh harus bisa di segala cuaca sih harusnya. Oke, banyak lubang. Biasanya yang genang-genangan kayak gini tuh biasanya tuh ada lubang nih. Makanya kalau kita tuh di jalan kayak gini teman-teman ya, kalau ada genangan ya kita jangan injek sih. Saran gue sih kayak gitu. Kecuali kalau memang kita udah hafal ya jalan di situ. Kita udah hafal jalan di situ, jadi oh di sini lubang, oh di sini nggak ada lubang, gitu kan. Enak mungkin ya. Cuman kalau kayak gue nih, gue nggak tahu daerah sini ya, lebih aman ya jangan injek genangan air gitu. Betul, kita coba gas dulu nih. Kita dari tadi sih lari-larinya ya lari-lari santai ya, lari-lari 70-80 lah, karena memang lalu lintasnya lumayan lancar. Lubang Jol. Anyway, gue ini sama si Joel pakai intercom ya. Nah, cuman kembali yang tadi gue udah jelasin sama kalian di awal, gue tuh belum memahami secara benar, secara betul ya, tentang setup GoPro tuh yang paling enak tuh gimana gitu loh. Jadi ini jujur aja mic-nya masih terpisah sama speaker dari IT gua nih. Jadi ya suaranya si Joel gue nggak tahu deh kedengeran atau enggak gitu kan. Intinya pasti ada minusnya dari video ini gitu loh. Tapi gue juga berusaha setiap perkembangannya ya akan, setiap videonya teman-teman, setiap videonya akan makin bagus ke depannya gitu loh. Jadi kalian juga nanti yang udah nonton video ini, kalau ada masukan atau kalian lebih ngerti ya kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Begitu, betul. Intinya gue welcome banget sih buat kalian yang mau ngasih masukan, ngasih ide. Gue welcome banget ya, karena memang gue bikin video ini juga berharap ada yang bisa gue hibur gitu loh. Itu sih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang penting gue vlog lagi. Ya, kita ini udah melewati pertigaan ke arah Cikampek ya teman-teman. Jadi ini udah di Pantura. Lalu lintas sih dari tadi kita enak aja ya. Sekarang aja nih masih jam 11 kurang ya. Jadi sampai sini dari tadi di Bekasi udah sekitar sejam lebih ya.
Jadi lumayan enak sih kita jalan, dan ini kondisinya kering. Jadi tadi becek-becekannya cuma sampai Karawang teman-teman. Di sini kita udah kering, terus juga cuaca juga udah cerah sih. Mudah-mudahan sih kita nggak ada kena hujan ya, karena di sana juga udah nggak ada awan hitam tuh di depan gitu. Ya terus juga kondisi jalan memang nggak bisa dibilang mulus ya, jadi banyak lubang. Jadi buat teman-teman hati-hati. Tips dari gua, kalau kita pas di belakang mobil, baiknya kita ngikutin ban mobil ya, jangan pas di kolong mobil, karena takutnya dia menghindar lubang, terus kita yang ngantem lubang itu gitu teman-teman. Karena kan kondisi jalan kayak gini nih, banyak mobil ya, banyak truk apalagi ya. Jadi usahakan kalau kita pun di belakang truk atau mobil, usahakan kita nginjek yang dia injek teman-teman gitu. Itu tips aja sih dari gua. Tapi kalau kalian bisa nggak di belakang mobil, itu lebih bagus. Nah, jadi kondisi jalannya itu banyak tambelan gitu teman-teman. Kalau gue pribadi sih ya, menurut gue kalau cuma ditambel itu justru malah bahaya ya. Jadi dia jadi bergelombang gitu loh. Terus biasanya juga ditambelnya itu pakai aspal yang nggak bagus. Nah kayak gini nih, nah kayak gitu. Jadi nanti kalau diinjak sama kendaraan berat ya, dia tuh gampang ngelotok tuh aspalnya tuh. Nah justru nanti malah banyak kerikil-kerikil gitu, malah membahayakan sih untuk kendaraan motor ya. Jadi kita harus pintar-pintar ya bawa motor ya teman-teman ya, karena keselamatan itu adalah utamanya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, saat ini kita sudah di Subang teman-teman ya. Kondisi jalan masih sama, kering. Terus juga ya suka ada kejutan ya, suka ada lubang. Jadi buat teman-teman harus tetap hati-hati ya. Kita takutnya ya lubangnya itu dalam-dalam sih kalau menurut gua ya. Takutnya velg penyok gitu loh. Biasanya paling gampang tuh penyok velg gara-gara kita nginjek itu gitu loh. Terus juga untuk bensin, saat ini bensin gue belum ada berkurang ya. Sekarang kita udah jalan 78 kilo nih teman-teman sampai sini. Bensin gue sih belum berkurang ya barnya. Karena memang kita enak sih dari tadi jalan, gas itu konstan gitu loh. Jadi nggak terlalu boros lah. Terus perjalanan kita ini juga bukan yang speeding banget gitu loh, yang maksain motor gitu loh. Jadi kita ini emang santai aja gitu, lari-lari 70, 80 gitu. Wih, ada kadal ya, lalu lintas kayak gini teman-teman, lancar ya. Cuma beberapa nanti kita temuin ada truk gitu. Nah, kalau di Pantura kayak gini teman-teman, yang paling kita bahayain adalah putar balik kayak gini nih. Karena warga lokal itu suka putar balik asal-asalan ya menurut gua ya. Jadi kita tuh harus memahami ya, berusaha memahami ya. Jadi kita harus lebih hati-hati lah sebagai pendatang gitu teman-teman. Waduh, lubang. Oke, kita sayap kanan. Biasanya kalau udah ada gerombol-gerombolan mobil kayak gini nih, berarti ada lubang nih di depan nih. Ah kan, bener kan? Aduh, lubang. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Oke, nanti gue rekam lagi ya teman-teman. Spakbornya si Joel sudah menyerah ya. Harus kita perbaiki daripada nanti malah jatuh kan, malah tambah masalah. Ya beginilah perjalanan teman-teman ya, suka duka harus kita lewati.
lewati bersama. Hah? Oh ini, lu harusnya ini majuan dikit nih harusnya nih. Ini aja udah kemakan Jol. Ini berarti lu udah. Tadi itu udah aman. Gara-gara kenapa? Bukan, ini tapi udah miring ini. Ini udah miring. Karena kayu ini update ya? Gitu. Emang lu beda ya sama punya gue ya? Kayaknya tuh. Oh iya, gue lebih tebel Jol. Emang bukannya lu beli dari toko yang sama ya? Oh beda, pantesan. Padahal gue nggak feeling ya kan ke lu. Tapi nggak ada. Oh. Berarti ini nggak perlu diapa-apain? Hah? Yakin lo? Coba, gue lihat kok dia agak miring ya? Ya, tadi dia kayak udah makan begini aja. Ya udah. Cari kayak gini aja. Ya udah deh. Ya, apa kita Iya. Takutnya muncrat juga kan? Ya udah. Oke, untuk sementara kita lanjut nih teman-teman. Ternyata permasalahannya adalah plat ini terlalu tipis nih. Hati-hati kalau beli ya. Ini belinya di online sih. Nah dia kan tipis nih ya, jadi dia ngeletot-letot gini. Untungnya kalau gua punya, dia tebel platnya, jadi dia kokoh gitu lah. Gitu ya. Mungkin buat saran ya, buat kalian ya. Oke, karena tidak diperlukan baut, maka kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita nih ternyata spakbornya Joel lepas nih, jadi dia lagi ngambil nih ke belakang. Kalau memang udah nggak bisa Jol, udahlah Jol, ya buang aja Jol. Lu juga mau bawanya pakai kayak mana Jol? bisa ini, jadi kayak partnya doang yang sambung. Kayak sambungan. Mahal. Pelajaran kan? Ayo ya, pelajaran. Semua jadi pelajaran aja. Wih, set, keras banget. Bisa disangkutin di. Oke, aman. Oke, kita lagi tunggu si Joel ya teman-teman. Dia lagi ngambil ke belakang tuh. Agak serem juga sih sebenarnya yang dia lakuin nih, melawan arah. Cuman mau bagaimana? Ada Overall sih si Sahat sehat-sehat aja ya. Sampai saat ini belum ada kendala sih. Mudah-mudahan juga seterusnya nggak ada kendala. Coba gue lihat kayak mana lu naruhnya. Oh iya, patah ya. aja kan, udah. Nah udah. Iya sebenarnya lu tinggal ganti ini yang agak tebel ya. Nggak lebih baik ini taruh sini? Takutnya lu kotor malah. Hah? Soalnya ini kotor. Ya udah. Oke, kita lanjut. Semangat Jol. Gas terus sampai Dieng. Dieng. Kayaknya kita harus bikin yel. Anjay. Enggak deh. Alay banget ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, beginilah perjalanan. Ada suka, ada duka. Semoga cuman ini doang ya dukanya ya Jol ya. Semoga, amin. Oke. Si Joel isi bensin dulu teman-teman. Kita tunggu di mana ya? Sini lah. Kalau kita sih masih 2 bar sih kurang ya. Jadi nanti aja lah ngisinya. Ya aja lah. Masih jauh lah. 2 bar.
Ada. Kayaknya habis ini kita harus makan deh, Jal. Apa ya? Udah mulai ini keroncongan. Jadi rencana habis ini kita mau makan dulu teman-teman. Mungkin nyari restoran Padang atau apalah. Pokoknya nasi lah. Harus diisi nasi. Soalnya bahaya nih. Takutnya nanti malah masuk angin. Nah itu malah jadi masalah tuh. Oke. Overall si Sahat aman ya sampai saat ini. Nggak ada kenapa-kenapa. Emang kotor banget ya. Padahal tadi dia berangkat dari garasi tuh bersih. Tapi ya udahlah. Inilah perjalanan. Ini kena debu pantura ini teman-teman. Joel udah isi bensin. Kalau kita ngisi bensinnya nanti aja lah. Waktu dia sisa 2 bar baru kita isi. Biar nggak begitu keseringan ngisi bensin. Sekarang kita mau cari makan dulu, makan siang. Warung nasi, nasi Padang, nasi apa kek? Pokoknya nasi ya. Dan saat ini cuaca sudah mulai panas teman-teman. Oh my god, tadi kan adem ya dari tadi ya. Ini baru sekarang nih mulai keringetan badan nih. Cuman lebih baik panas daripada hujan teman-teman. Kalau hujan repot kita. Ya teman-teman, ini udah di restoran Padang. Sudah tidak kuat. Oke, kita istirahat. Kita makan dulu. Barang lu ini aman gak nih? Nggak ada yang penting sih, cuman tempat aja dari sini. Oke. Semut. Makan enggak? Udah. Iya. Pakai rendang berapa? Boleh deh, pakai rendang ya. Lu pakai apa, Jol? Makan sih ya. Iya. Sama itu. Lu rendang juga? Rendang 2 ya? Berapa gitu? 18. Ada. Dan aja berapa lu? Udah 18 katanya. 18.
selesai makan, sekarang kita mau lanjut lagi. Jadi sekarang tujuan kita menuju arah Brebes. Oke, kita menuju arah Brebes. Oh iya, tadi kita makan 28.000 ya. Pakai rendang, nasi tambah, sama es teh manis. Oke, nyalain. Jadi nanti semua pengeluaran gua dalam perjalanan kali ini akan gua list. Jadi total pengeluarannya berapa nanti kalian bisa tahu ya, terutama juga dari bensin ya. Kalau bensin kan tadi memang kita isi dari Bekasi itu sudah penuh ya kondisinya. Jadi nanti setiap pengisian nanti akan gua tulis di dalam listnya. Jadi kalian tahu estimasinya dengan menggunakan motor 250 cc ya. Gitu. Oke. Nanti pas di Brebes kayaknya ini pas gue ngisi bensin nih. Rencana kita ngisi di Brebes kayaknya nih teman-teman. Kita sudah jalan 221 kilo. Biasanya sih kalau MT25 ya, biasanya kalau gue pakai ke Bandung, dia itu 1 liter itu 30 kilo biasanya. Tapi kalau untuk dalam kota biasanya 1 liter itu 25 kilo. Gitu teman-teman. Jadi kita cek berapa konsumsi bahan bakarnya untuk ke Dieng kali ini. Cuaca saat ini terpantau panas ya, panas, nggak panas-panas amat lah. Biasanya kan Cirebon itu panas banget ya, cuma kali ini nggak panas-panas amat. Jadi berawan lah, panas berawan. Jadi masih sangat bersahabat lah buat kondisi badan. Lalu lintas juga lumayan padat ya, cuman masih tergolong lancar lah. Oke, nanti gue rekam lagi kalau ada yang penting ya teman-teman. Ini kita sedang menuju Tegal. Jadi ini udah di Pantura lagi. Jadi ternyata tadi ya, setelah kita tahu saat kita melewati kota Cirebon itu Pantura itu kebelah menjadi 2. Anjay. Nah, jadi tadi kita ngikutin Google Map aja sampai akhirnya kita kembali ke Pantura, dan saat ini kita menuju Tegal. Tadi sih waktu gue lihat dari Propodennya Tegal itu 82 kilo lagi. Jadi mudah-mudahan 1,5 jam lagi ya sampai Tegal. Gitu. Untuk kondisi cuacanya masih sama, adem, sejuk ya, tapi anginnya kencang banget teman-teman. Dari tadi gua agak gak enak nih, dada nih kehantam angin terus. Kalau kondisi jalan sih relatif sama sih teman-teman ya. Permasalahan Pantura ya kayak gini udah gompal-gompel, suka orang muter sesuka hati ya kan, truk di mana-mana. Cuman karena kita berangkat pagi, kita nggak ketemu bis ya, kan yang paling serem tuh kalau bis-bis itu ya, bis malam tuh biasanya itu kan kita nggak ketemu nih, jadi kita bisa santai lah, kita tenang. Nah kondisinya kayak gini nih teman-teman nih, kosong gitu, jadi enak banget kalau kita gas. Cuman kalau kita berdua tipikal bukan yang suka maksain motor ya, jadi lari-lari yang paling aman aja buat motor. Jadi sehat buat motor, sehat juga buat orangnya gitu kan.
Jadi dari tadi kami tuh di Pantura ini lari-lari 80, 90, ya kayak gitu aja. Kadang-kadang 100 kalau misalkan lagi iseng. Gitu. Nah kayak gini nih teman-teman nih, kan ada pemutaran. Jadi kita kadang-kadang juga harus sigap ya. Karena kadang nih truk yang muter gitu loh teman-teman. Jadi kita juga harus jangan egois juga ya, karena di jalan ini nggak boleh egois, semuanya harus saling pengertian. Tuh. Nah yang paling bahaya tuh kayak gini teman-teman tuh, jadi dia bergerigi gitu loh, kayak ada garisannya gitu. Nah itu kalau keinjek ban, kita tuh kayak kebanting gini, kayak goyang. Nah kalau kita ngantuk, nah itu yang bisa berakibat fatal teman-teman. Entah kita jatuh, entah kita tiba-tiba ngebuang ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi makanya gue bilang dari awal, penting kita itu lebih ke sadar diri gitu loh. Jujur-jujuran aja, kalau capek ya capek. Jangan ada kata memaksakan kalau di dalam touring itu. Terutama kalau masalah waktu ya teman-teman ya, sedikit cerita aja gini ya. Kalau misalkan wah jatah cuti kita cuma 1 hari gitu kan, terus kita mau maksain sampai ke Dieng, yang kita tahu memang untuk ke Dieng itu dari Jakarta bisa 8 sampai 10 jam. Nah rencana mau PP, percaya deh sama gua, itu nggak menikmati, yang ada itu dikejar-kejar. Nah, jadi lebih baik ya kalau misalkan jatah cuti kalian 1 hari, ya udah pilih tempat yang masih terjangkau untuk pulang pergi 1 hari. Itu sih teman-teman. Jadi intinya dalam hal apapun jangan pernah memaksakan. Begitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini kan Tegal lurus terus. Kita lanjut, nanti kalau ada yang penting lagi gue rekam lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di Tegal Utara. Jadi kita mau melewati Tegal ya. Kondisi cuaca, wow, di depan kita sudah gelap, tapi gue masih berharap banget sih supaya nggak hujan. Cuman ya tau lah, kayaknya sih dulu pasti hujan ya. Dan juga kalau lewat sini sih gue kayaknya nggak merekomendasikan kalian lewatin itu malam ya. Soalnya dari tadi gue lihat truknya ugal-ugalan banget dan banyak orang-orang brutal gitu sih. Kayaknya lebih aman kalian kalau mau lewat sini ya bisa jalan siang atau jalan pagi. Kalau malam gue kurang rekomendasi ya. Cuman kalau kalau penerangan ada lampu di sini teman-teman. Yang gue kesel itu truknya itu ugal-ugalan teman-teman. Jadi kayaknya mereka itu ngejar target gitu loh. Badannya gede tapi maksain nyelip gitu loh. Itu sih, jadi bahaya banget. Oh. Ini kita udah di kota kali ya Jol ya. Sebelah kanan. Kalau ada Pertamina itu tipis dulu. Apa kita langsung pakai raincoat aja ya? Ada lebih malangan kan ya? Oh iya ya, udah sisa Pekalongan. Ya wes lah.
Kondisi jalan di sini sih enak teman-teman, bagus, minim lubang lah kalau gue bilang. Cuman ya itu kalian harus was-was ya kalau di sini ya, truknya galau-galan. Sekadar masukan aja sih dari gua. Mungkin ada yang warga lokal yang bisa lebih paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman kayaknya kalau di sini kayaknya udah masuk ke kota nih. Kayaknya. Mau pipis. Ada toiletnya gak? Oke. Kita ke pom dulu. Apa isi di sini pertama? Oke. Oh, usah lah. Gue tinggal kunci ya. Tadi sekalian buang air kecil, gue juga isi Pertamax. Di sini kan tertera ya, kalau kilometer gua udah 302 ya kilometer. Terus tadi gua ngisi bahan bakar sebanyak full tank ya 8,5 liter. Jadi 302 dibagi 8,5 dapat 1 liter itu 35 kilo teman-teman. Jadi itu untuk konsumsi bahan bakar MT25 baru tahun 2022 dengan mesin standar ya, dan gearset juga standar. Jadi bisa jadi bahan perhitungan buat kalian ya teman-teman. Dan sekedar informasi juga, pengeluaran gue sudah bertambah jadi 110.000 karena tadi isi bahan bakar. Jadi nanti gue hitung ya keseluruhannya total jadi berapa gitu teman-teman. Oke, kita mau lanjut. Ada tujuan. Hah? Apa? Oh ini. Oke, kita mau lanjut lagi teman-teman. Sekarang bensin udah full lagi. Tapi cuacanya udah mau hujan nih teman-teman. Semoga nggak hujan ya. Hah? Sama-sama full ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kondisi jalan ramai lancar ya, karena memang banyak orang pulang kerja ya. Motor juga tergolong aman, nggak ada masalah. Sebenarnya yang paling gue takutin dari motor ini tuh baut-bautnya pada copot. Itu yang paling gue takutin teman-teman. Makanya kemarin sebelum berangkat gue tuh bener-bener pastiin semua baut bodi, baut kaki-kaki, semuanya tuh pas gitu, supaya ya kalau dapat guncangan kayak gini tuh ya dia nggak jatuh ataupun nggak hilang gitu teman-teman. Penting sih itu teman-teman menurut gue ya. Terus juga mungkin untuk bahan prepare kalian ya, kalian tuh juga harus cek rantai ya. Kalau gue biasanya sebelum gue touring, gue selalu bersihkan rantai gue. Terus juga gue selalu bersihkan brake gue. Jadi piringan gue itu kan biasanya itu kan piringan itu kan biasanya suka kotor kan teman-teman. Nah biasanya kalau kotor itu dia malah mengurangi gesekan, malam bikin kampas rem kita jadinya nggak efisien ya pemakaiannya begitu. Jadi harus sering dibersihin juga teman-teman. Kalau gue sih pakai produk Rexo ya untuk membersihinnya. Ya ini si Joel barangnya kebuka kadang. Beginilah teman-teman kondisi touring nggak bawa box ya kayak gini. Ribet. Tadinya sebenarnya kami punya box, cuman nggak tahu kenapa ya motor kami ini kayak nggak cocok kalau dikasih box. Jadi coba pengen ngikutin standar pabrik aja gitu teman-teman. Jadi kita mau coba touring nggak pakai box. Lagi pula kita kan cuma sendiri ya. Jadi ya cukup lah bawa baju satu, daleman satu gitu-gitu.
Paling selebihnya ya kayak sendal, raincoat gitu sih teman-teman. Kalau gue jujur aja ya, yang malah ngeribetin itu perlengkapan GoPro gue ini, jujur aja nih teman-teman. Karena baterai aja tuh gue beli 3, gue harus bawa 3 kan buat cadangan. Karena motor gue ini nggak bisa ngecas teman-teman. Sebenarnya bisa aja kalau dibuat, tapi gue takut ya. Namanya kan itu kan nambah beban kelistrikan motor ya, apalagi gue udah nambah Minimax ya, lampu Minimax 100 watt. Gue takutnya makin terbebani aja gitu loh, gitu. Jadi ada alasannya lah teman-teman. Jadi palingan nanti saat udah sampai titik tujuan, gue ngecas semua baterai gue. Ini kayak yang sekarang ini, gue udah pakai baterai yang kedua teman-teman. Jadi baterai gue yang pertama itu udah habis teman-teman. Tadi sih sisa sekitar 20% ya. Jadi mumpung kalian berhenti ya udahlah gue ganti aja, daripada nanti kita berhenti lagi malah makan waktu lama gitu kan. Gitu sih teman-teman. Hujan teman-teman. Aduh, dari tadi kita selalu bersyukur, ternyata hujan juga gitu. Tapi ini masih rintik-rintik, jadi si Joel masih mencoba untuk jalanin terus. Berharap di depan sana udah reda gitu loh, karena memang awannya ini nggak rata teman-teman. Ini itu kayak awan rendah gitu loh. Jadi biasanya hujan-hujan kayak gini sih sebentaran doang gitu. Gimana ya, kita cek lah. Karena si Joel juga kan pakai HP ya buat lihat GPS. Ya, gue juga pakai GoPro nih. Dan ya sama-sama sama-sama takut sama air. Ini kita coba dulu nih jalan pelan-pelan. Oke, kira kita putusin buat menyerah. Kita masukin dulu perlengkapan elektronik kita. Oke teman-teman ya. Sekarang kita udah di daerah di Jalan Wono Tunggal menuju Karangdungu. Wono Tunggal tuh ya, Wono Tunggal. Kondisi jalan bagus ya, nggak begitu rusak lah, nggak banyak lubang. Di sini juga udah mulai dingin ya teman-teman. Suhunya udah beda lah sama di Pantura. Kita ini belum makan nih sebenarnya teman-teman. Si Joel bilang makannya nanti aja di atas di Dieng katanya gitu. Ya udah deh, kita ikutin. Karena saat ini si Joel teman-teman leadernya di touring kali ini, jadi kita ikutin arahan dia aja. Gue di sini sebagai ekor doang gitu. Makanya ya memang setiap versi touring itu harus selalu ada leadernya yang mimpin jalan teman-teman. Ya leader itu tentu harus sudah mempelajari map gitu-gitu. Sama aja itu, dua-duanya itu. Yaps. Nah, kayak gini kan jalannya ya kadang mulus, kadang demek kayak gini. Aduh. Terus juga di sini nggak ada penerangan teman-teman. Jadi paling dari rumah warga doang. Jadi benar-benar kalian kalau mau ke Dieng malam harus lampu kendaraan kalian harus menghuni ya teman-teman. Gue sih nggak merekomendasikan kalian yang punya lampu standar pabrik ke sini malam-malam ya. Karena ya bahaya ya. Bukan serem goibnya teman-teman, tapi bahaya aja secara teknis kita dalam berkendara tuh bahaya.
karena radius baca kita jadinya pendek teman-teman gitu. Kecepatan kita saat ini konstan di 30-40 ya teman-teman, jadi nggak kencang nggak juga pelan, karena memang kondisi jalannya juga lembab, basah dan berliku-liku, takutnya malah licin jatuh gitu kan. Nah, kayak gini nih, ini hutan nih teman-teman. Tuh. Entah hutan entah kebun warga ya, nggak tahu lah, pokoknya rimba lah pokoknya. Ups. Aduh, jalanannya, aduh, bisa peang nih pelek nih kayak gini nih. Waduh, kita nikmatin. Semoga sih saat baik-baik aja ya teman-teman. Pokoknya prinsip gua touring yang berhasil itu ya kalau kita udah sampai rumah ya, balik ke rumah dengan keadaan orang yang sehat, motornya juga sehat. Itu teman-teman. Ini kita belok kiri ya. Oke. Push. Ambulan itu. Dan sudah mulai dingin, Joel. Apa tuh? Aduh, gelap banget. apa yang kurang? Apa yang kurang? Hah? Apa yang kurang? Apa tuh? Indomie. Berarti itu kurang. Set. Aduh. Resiko punya lampu kuning ya kayak gini teman-teman. Jadi kita kalau dari seberang ada motor atau ada kendaraan lain ya kita matiin gitu loh. Kalau kagak ya mereka marah karena silau kan. Jadi penting ada pengertian teman-teman. Jadi di jalan itu nggak boleh egois. Semuanya tuh serba penting. Ya jalanannya jelek banget tuh. Berat. Ya ini belokan aja tadi nggak kelihatan loh teman-teman. Beneran deh, kalau kalian punya motor lampunya standar, gua nggak rekomendasi ya jalan malam. Tadi tuh bener belok dia loh. Jadi gue pakai lampu kuning ini ya buat nembak-nembak aja kalau gue kurang pede gitu. Ada motor dari depan, gue matiin gitu teman-teman. Kalau si Joel mah dihantam semua ini lubang. Dia nggak sayang sama motornya.
Kalau gua sih ya itu, karena prinsip gua motor harus keadaan sehat juga nanti sampai rumah gitu teman-teman. Takutnya gue paling takut tuh pelekinya peang gitu loh. Itu doang. Kalau enggak biasanya komstir tuh yang diserang tuh kayak gituan. Jadi cintai motormu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Anjay. Langit, Bapak datang di Kembang Langit. Kembang Langit, Deswita. Apa tuh Deswita? Deswita tadi tulisannya ada Deswita. Oh, ada. Oh iya, desa wisata mungkin. Wow. Ada. Lihat, Ini kabut nih teman-teman, ini kan kalau kalian lihat di dalam video ini kabut teman-teman tuh. Wow. menggunakan Rahayu. Wow. Tuh. Sepak itu harus Iyalah, naikin lah. Slow banget. Wah, di sini lampu kuning penting banget sih. Jadi buat kalian yang mau kesini harus pasang lampu kuning ya teman-teman. Ini soalnya kabut. Terlebih kalian kalau mau jalan malam ya. Karena warga lokal juga kayak gitu teman-teman. Dari tadi kan yang lewat itu pasti punya lampu kuning. Oh, turunan. Kita pelan aja teman-teman. Kita nikmatin perjalanannya, ya kan? Coba kalian malam-malam kalian lewatin keadaan kayak gini, hutan berkabut, ya kan? Di sini, hah? Ya ini gue dibantu lampu gua, bisa lah gue ngeraba. Tuh, coba dengan keadaan kayak gini ya teman-teman ya, kalian bayangin kalau kalian cuma pakai lampu standar, gitu kan, justru itu malah membahayakan kalian. Oke, motor sudah mulai menunjukkan tanda-tanda harus turunkan giginya karena ini nanjak betul nih kayaknya. Nah, kalau kondisi nanjak kayak gini teman-teman, jadi kita tahan aja gasnya, konstan di sini aja, gak usah terlalu dipaksakan gitu loh.
kita saat ini lagi istirahat. Kalau kalian mau lihat monyet makan, ya ini. Oke, kita makan. Ya, cuma ini adanya daripada Indomie ya kan. Nah, kita makan ayam ya. Soalnya akhirnya kita makan ayam guys. Gue baru kelar makan sama minum. Sekarang pukul 9.15. Jadi gue agak lama ya istirahat di sini. Karena memang tadi pertimbangannya adalah mesin motor gue, baik Joel juga udah capek gitu loh. Udah mulai ngasih rasa yang gak enak lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk istirahat dulu. Terus juga yang kedua, kami juga capek juga gitu loh, karena dari tadi kita di bawah itu ketemu jalan yang memang bener-bener hancur, kayak teman-teman tadi lihat ya kan, jalanannya kayak gitu. Gue sih nggak merekomendasikan teman-teman kalau mau kesini dari jalan gue ini ya gitu. Sekalipun memang setelah gue diskusi sama pak bapak yang punya warung, jalanan yang gue tempuh ini adalah jalanan yang paling dekat ya, secara kilometer paling dekat. Tapi kalau gue, ya menurut gua dengan kilometer deket pun kalau akhirnya kita naik motornya pelan-pelan bahkan merusak motor, ya menurut gua akan ambil pilihan ya yang agak muter nggak apa-apa, yang penting speednya terjaga, motor juga sehat. Gue sih pikirnya gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini kan pengalaman pertama ya. Gue sama Joel baru pertama kali kesini, jadi kita memang bener-bener baru ngikutin Google Map gitu loh. Jadi kita nggak ada yang tahu nih harusnya lewat mana gitu-gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi pengalaman buat teman-teman gitu ya. Anyway, kita lanjut ke Dieng. Info dari bapak punya warung, masih sekitar 20 kilo lagi atau 1 jam. Ayo pak, yuk. Oke, kita lanjut. Info dari bapaknya, jalanannya tetap sama ya, akan ketemu kontur jalan yang hancur dan juga terjal ya, tanjakan terjal. Betul. Di sini gua sama Joel udah sepakat buat pelan-pelan aja ya, jadi kita bener-bener main aman aja, nggak mau maksa-maksain. Yang penting sampai ke Dieng dengan selamat gitu lah, karena memang tadi bapaknya juga bilang jalanannya agak curam dan berbatu. Daripada kita penasaran, dengan kita telusurin bareng-bareng teman-teman. Apapun itu jalanannya, kita akan lewatin bareng. Begitu teman-teman.
tetap tonton ya teman-teman ya. Temenin gua sama Joel, kita motoran bareng. Asik. Kita tuh Oke. kira-kira ada makan. Enggak, kalau macan enggak Jo. Karena macan itu sebenarnya dia takut kalau ada aktivitas manusia di zonanya dia. Ini kan udah jadi tempat wisata, mobil udah lalu lalang, takut lah dia. Cuman gue yang nggak habis pikir sedingin ini ya. Ini tuh 13 derajat teman-teman di sini tuh. Jadi ya kalian bisa bayangin ya 13 derajat kayak apa. Mungkin kalau AC rumah kalian, kamar tidur kalian buat 13 derajat, ya itu sedingin itu teman-teman. Makanya warga lokal biasanya kalau jalan malam kayak gini, mereka pakai jas hujan teman-teman sebagai penghangat ya. Jadi udah pakai jaket ya, jaket tebal, dibalurin lagi pakai jaket hujan gitu. Karena memang sedingin itu gitu. Terus setelah tadi gue diskusi banyak sama bapaknya bilang sama gue, jadi pelan aja Jo, pelan Jo. Ya jalanannya kayak gini teman-teman, ini kayaknya bekas longsor sih. Terus mana lo? Ini kalau pagi di sini keren banget sih. Aduh please, besok pagi kita harus kesini Jo, foto. Iyalah, enggak cuma buat foto doang, nggak pulang lewat sana. Jadi kalau menurut bapaknya tadi teman-teman, di Dieng ini kalau dia hujan justru hangat. Nah tapi kalau dia nggak hujan, itu dingin gitu loh teman-teman. Dan sekarang ini udah 2 hari nggak hujan-hujan, makanya dingin banget. Ini gua aja udah kedinginan nih. Oh my god. Jalannya beda sama Iya. Nah jadi gue juga mau kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman kurang percaya diri dengan jalan yang gue pilih kali ini sama Joel, kalian bisa lewat Wonosobo teman-teman. Jadi menurut bapaknya, jalan dari Wonosobo itu adalah jalan jalan negaranya. Jadi dalam artian itu jalan protokolnya gitu loh teman-teman. Jadi bus, kendaraan-kendaraan besar pada lewat situ gitu loh. Hanya memang kalau kita dari situ kita diputerin gitu loh, lebih jauh lah. Cuman menurut gua kalau pertimbangannya adalah ketidaksesuaian dengan kendaraan kalian, kemampuan kalian, ya kenapa nggak dipertimbangkan sih, kayak gitu sih teman-teman. Karena menurut gua kita menikmati alam itu ya harus dengan jalan yang aman juga sih menurut gua, dan harus lebih sadar diri ya. Semisal kalian pengen naik gunung nih, tapi ternyata kalian itu fobia sama udara dingin, ya menurut gua itu terlalu memaksakan gitu loh. Jadi kita bisa menikmati alam itu dengan cara kita sendiri, nggak harus ngikutin cara orang lain gitu teman-teman. Mungkin orang lain mampu melakukan itu ya karena mereka lebih di bidang itu gitu loh, di sisi itu, di sisi yang dimana kalian lemah gitu teman-teman. Sama aja kok teman-teman, intinya adalah bagaimana caranya kita bisa melihat hal lain di luar dari kebiasaan kita. Kalau gue sih menganggapnya begitu ya teman-teman. Nah ini tuh jurang teman-teman. Ini gue yakin kalau gue tadinya datangnya terang, ini pasti landscape-nya bagus banget gitu. Loh, lihat banyak lampu-lampu kota, ya kayak gitu teman-teman. Kayaknya gue sih besok bakal explore ini lagi sih. Gue rugi banget sih kalau gue nggak explore ini gitu, karena memang perjuangan juga datang ke sini teman-teman. Jaga jarak ya Jol ya, gue agak jauh nih dari lo. Maksud gue lu jangan terlalu jauh lagi. Ini kanan. Oke, ini kita ke kanan ya teman-teman. Berapa?
setengah jam lagi. Kalau warga lokal sih mereka nggak pakai lampu, nggak pakai helm, kendaraannya juga ala kadarnya. Kalau warga lokal di sini kayak gitu teman-teman. Cuman ya warga lokal ya karena mereka udah biasa, ala bisa karena biasa, gitu loh. Jadi kembali lagi ke diri kita kan, kalau kita nih awam, jadi kita lebih sadar diri, lebih wanti-wanti. Jangan kalian bilang, lah itu warga lokal aja bisa pakai matic kayak gini kayak gini kayak gini. Jangan kayak gitu. Makanya ya kita harus menyesuaikan lah intinya gitu teman-teman. Oh iya, jadi gini teman-teman, nanti video ini akan gue tampilkan per episode. Jadi di hari Senin ini ya, perjalanan gue dari Jakarta ke Dieng ya, sampai malam ini mungkin ya, sampai nanti gue sampai di tempat penginapan, itu akan menjadi episode gue yang pertama. Terus episode gue yang kedua isinya nantinya akan video explore gue teman-teman. Itu kan rencana gue besok sama si Joel mau explore Dieng ya. Jadi gue akan videokan buat kalian supaya kalian tahu dan juga bisa ikut menikmati gitu teman-teman. Nanti juga di episode kedua sekalian video perjalanan gue pulang ke Jakarta teman-teman. Gitu. Kayaknya sih kemungkinan besar kami via Pantura lagi teman-teman. Kemungkinan besar ya, karena kami menginginkan durasi yang cepet ya. Jadi perjalanan yang cepet gitu. Karena yang tadi udah gue bilang, kami Rabu udah kerja lagi gitu. Dan menurut gue tadi Pantura enak banget sih. Gitu. Gue tuh sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada Joel. Asik, dia jadi leader gue hari ini. Jadi gue cuma ngasih masukan ke dia, dia yang putusin tuh. Jadi kami tuh kalau touring tipikal kayak gitu. Siapa nih yang mau jadi leader nih di perjalanan ini? Gitu. Enggak lah, kayak gitu aja. Dulu gue yang waktu ke Bandung juga gue. Jadi memang ya siapa yang mau ribet, siapa yang udah mengerti, yang lebih mempelajari lah tujuan kami, itu yang kami pilih biasanya. Kalau si Joel ini kan dia udah pelajarin mapnya teman-teman. Jadi memang jalan yang dipilih si Joel untuk kami berangkat ini adalah jalan tercepat nih teman-teman. Jalan yang paling cepat gitu. Cuman ya kayak gitu teman-teman. Banyak case-case-nya yang harus kalian pertimbangkan. Pokoknya kalian bisa tonton video ini untuk mempertimbangkannya. Terus juga kalian bisa bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu update ke Dieng terbaru. Asik. Jalur ya. Iya, Banjarnegara enggak ke Pekalongan. Lewat jalan Pekalongan ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dari Jakarta ke Pekalongan mah full Pantura. Gitu. Ini turunan terus nih. Oke, jadi gue sama si Joel nih mau cari penginapan dulu ya teman-teman. Jadi kami mau cari tempat yang ini bisa nih terang buat cari penginapan. Itu di dalamnya nih bisa sih. Oh iya ya, boleh Joel. Halo teman-teman, sekarang kami udah di hotel ya. Jadi maaf kalau tadi nggak ngerekam karena memang kami udah capek banget ya.
Jadi pengen buru-buru aja. Terus kami juga dapat hotel di sini murah. Tapi gua nggak merekomendasikannya karena memang hotelnya kotor. Jadi kita di sini cuma untuk tidur sambil ngecas elektronik kita masing-masing ya, ada HP, ada GoPro gitu-gitu. Jadi kita besok rencananya akan mengeksplor Dieng. Jadi kalian bisa tonton di episode yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk episode pertama ini gue tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak kalian udah mau tonton video ini dari awal sampai habis teman-teman. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka, dan kalian bisa komen kalau kalian menganggap video ini banyak yang harus diperbaiki. Itu subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, dadah.